Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali jumpa dalam pembelajaran secara online melalui media pembelajaran Zoom. Para siswa, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Jaga kesehatan itu dan jangan lupa kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan pakaian serta kebersihan lingkungan kita. Para siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Artinya kita akan membicarakan tentang lingkungan di sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita adalah faktor utama pendukung untuk kesehatan diri kita. Selain kita menjaga kebersihan diri sendiri, tentu lingkungan menjadi hal yang utama harus kita perhatikan. Nah, para siswa, hari ini materi yang akan kita pelajari tentang berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah. Nah, kalau sudah bicara judul saja sudah tentang lingkungan rumah. Artinya rumah yang kita tempati saat ini kalian berada. Nah, pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2021, sesuai dengan mata pelajaran di jadwal PLH untuk kita, ya, maka mari kita bersama-sama membicarakan atau mendiskusikan tentang materi ajar yang akan kita pelajari saat ini. Para siswa, rumah adalah lingkungan terdekat kita. Rumah adalah tempat kita berdiam, rumah tempat kita berlindung dari sengatan matahari, dari guyuran hujan, dari terpaan angin. Nah, itu semua berlindung di dalam rumah. Rumah sebagai tempat yang hari-hari kita berada dapat dibayangkan jika kita tidak memiliki nilai kebersihan dan kesehatan serta keindahan. Untuk itu, mari kita belajar bersama bagaimana supaya kita tetap sehat. Jangan sampai kesehatan itu terganggu hanya karena kita tidak bisa menjaga lingkungan rumah kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah selalu membersihkan rumah secara teratur. Nah, di rumah perlu kita bersihkan. Ya. Jangan dibiarkan rumah tidak dibersihkan. Nah, ini. Di rumah itu harus dibersihkan. Nih. Teratur, bersihkan rumahnya. Selalu membersihkan rumah secara teratur. Kapan rumah kita bersihkan secara teratur? Ya setiap hari. Setiap pagi kita menyapu lantai rumah. Kemudian halaman, jika halamannya luas ya harus bekerja ekstra. Ya. Jaga kebersihan itu. Jika ada pohon-pohon besar di sekitar rumahnya, maka dedaunannya akan berserakan. Nah, kalau tidak dibersihkan, menjadi tidak enak dipandang. Kemudian jendela rumah hendaknya selalu terbuka ketika pagi hari. Jadi ventilasi namanya ya, ventilasi pencahayaan. Ini harus ada. Kemudian lampu pada malam hari
Jangan juga terlalu terang sekali sehingga kepanasan dalam rumah. Nah, juga tidak boleh terlalu redup sehingga kita terganggu pandangan mata kita. Nih. Itu juga WC, kamar mandi hendaknya selalu dibersihkan, disikat dan sebagainya. Ada obat pembersihnya sekarang, ada obat penghilang bau, ya. Lipol itu ya. Ya. Ini jamur-jamur yang menempel akan menjadi hilang. Kemudian barang-barang yang kita gunakan sehari-hari seperti bantal, kasur, dan selimut itu dijemur untuk membunuh kuman yang menempel. Nah, secara sederhana, rumah yang sehat dapat dilihat dari tersedianya ruangan yang memadai untuk keperluan hidup sehari-hari. Ya. Itu. Berikutnya, para siswa menjaga kebersihan makanan dan minuman. Ini ya, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Jadi yang makanan yang mau kita makan itu jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan akan menimbulkan penyakit. Bisa sakit perut dan sebagainya. Air yang mau diminum ya harus direbus dulu. Kemudian makanan yang bisa langsung dimakan seperti buah-buahan itu harus dicuci terlebih dahulu. Jangan langsung begitu ambil atau begitu beli dari pasar langsung kita makan tanpa dicuci dulu. Cuci. Kalau harus dikupas ya kupas dulu. Kalau seperti nanas, ya, makan nanas beli dari pasar, nanas sama kulitnya langsung dikupas, tidak dikupas langsung dimakan. Nggak cocok. Ya. Karena harus dikupas dulu, habis dikupas baru dicuci, diiris-iris baru dimakan. Nah, itu menjaga kesehatan juga. Ya. Jadi bersihkan dulu. Begitu juga alat untuk memotongnya, tempatnya, piring, mangkoknya, dan sebagainya. Itu harus bersih. Ya. Berikutnya, nah, makanan dan minuman harus bebas dari debu dan lalat. Nah, karenanya harus ditutup. Nah, itu harus ditutup. Alat dan tempat makanan serta minuman harus dicuci dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Air bersih yang dialirkannya. Yang berikutnya, di sekitar rumah kita terdapat tanaman apotik hidup atau tanaman obat keluarga. Nah, apotik hidup itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat pertama ketika kita merasakan sakit. Satu contoh, ya apa itu daun sirih kalau pas sakit mata. Kemudian ada pohon kates, ada jadi obat semua. Kemudian tanaman-tanaman yang sekarang banyak ditanam bukan hanya sekedar bunga-bunga saja, tapi yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, banyak sekali itu. Ada kunyit, ada lengkuas, ada apa namanya itu kelor, ada juga pohon pohon jambu, jambu biji, ya itu untuk obat juga itu. Ya, nanti dalam pembelajaran ini banyak tanaman-tanaman obat-obatan yang bisa kita gunakan atau kita tanam di sekitar rumah kita. Ya, mudah-mudahan di sekitar rumah kamu sudah banyak tanaman-tanaman itu, ya, yang tahu juga kegunaannya untuk apa. Ya. Jangan menanam sesuatu, sekalinya begitu digunakan menjadi penyakit, jadi gatal semua. Nah itu kan tidak tahu cara menggunakannya. Ya. Jadi dalam hal ini manfaat tanaman amat besar bagi kita untuk tanaman obat itu. Ya. Banyak dari di sekitar rumah kita tanamin walaupun sekedar apa namanya jahe dan teman-temannya jahe itu yang tanaman rimpang atau rhizoma ya. Kemudian kegunaannya adalah untuk menolong sebagai obat penolong pertama pada saat darurat. Rumah sehat adalah idaman semua orang.
Rumah sehat tidak harus besar, yang penting nyaman untuk dihuni. Sudah nyata ada ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur tuh harus ada dan semuanya harus dalam keadaan bersih sehingga terasa nyaman. Inilah barangkali pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini tentang rumah kita, ya, lingkungan rumah kita harus selalu bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah kita. Caranya adalah yang tadi 3, selalu membersihkan rumah secara teratur. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Yang ketiga, terdapat tanaman atau apotek hidup atau tanaman obat keluarga di sekitar rumah kita. Demikian pembelajaran, semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan jaga terus kesehatan sehingga kita terlindung dari penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.